Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Genti Garut. Untuk hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya untuk merawat pohon paneli. Kebetulan bulan-bulan ini atau tahun ini sedang musim penyerbukan untuk pohon paneli supaya menjadi buah, dimana sudah menjadi bunganya itu langsung menjadi buah. Nah, sebelum ke nanti saya akan berbagi bagaimana cara menyerbukan pohon bunga paneli, terus cara merawatnya nanti supaya menjadi buah dan bisa sampai finish, sampai panen. Nah, sebelumnya saya akan berbagi pengalaman dulu, cara saya pribadi ya, cara saya pribadi dalam merawat pohon paneli. Nah, ini teman-teman semuanya, ini pohon paneli saya di sini. Ini sengaja saya buntalkan dulu, saya lilitkan dulu ke atas. Kebetulan ini saya tidak ada niat untuk membuahkannya, tapi ini keluar satu malai dari sini dan bunganya juga udah mekar sini. Ini saya lilitkan dulu. Sebetulnya cara perawatan paneli itu sangat mudah ya teman-teman, tidak harus dengan perawatan ekstra seperti pohon-pohon yang lainnya, karena pohon paneli itu walaupun kita tancap saja tanpa pupuk, tanpa apa-apa, itu bisa langsung tumbuh. Berbeda dengan tanaman lainnya yang harus menyediakan media tanam, pupuk, dan lain sebagainya. Kalau paneli itu menurut saya itu sangat mudah, asal kita tancapkan. Nah, ini contoh punya saya, ini adalah batang awalnya yang ini saya tancapkan. Ini nggak sampai tanah, ini putus di sini, lalu nanti akan keluar akar nanti terus. Nah, dari sini baru keluar tunas. Di sini lagi. Nah, ini adalah akhirnya. Ini akhirnya tunasnya keluar dari sini. Nah, setelah keluar dari sini, saya coba perbanyak lagi, saya patahkan lagi, perbanyak. Nah, sehingga seperti ini. Nah, di sini juga ada keluar lagi tunas sebelah sini. Nah, lanjut ke pohon yang lainnya. Nah, apabila teman-teman menanamnya di kebun, lalu dirambatkan ke pohon seperti punya saya, pohon pinus. Sini, saya awalnya biarkan dulu sampai ke atas. Dibiarkan dulu sampai ke atas, nanti kalau sudah ke atas baru saya turunkan. Saya ambil lagi, saya turunkan ke bawahnya sampai sana. Nanti kalau nanti ujungnya sudah melengkung seperti ini, nah, ada melengkung seperti ini, baru saya nanti akan turunkan lagi sampai sama dengan saya, supaya nanti dalam penyerbukan tidak terlalu susah. Nanti kalau sudah 1 meter lah, 1 meter ke atas, baru saya akan turunkan lagi. Nah, ini adalah kebun paneli, kebun kecil-kecilan. Kebun paneli selanjutnya yang ini baru saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Ini baru mau numbuh. Itu sebelah sana juga ada, ini juga sama. Sebetulnya kebunnya ini adalah kebun rumput ya, yang rumputnya selalu saya ambil untuk pakan ternak, domba. Nah, ini pohon panelinya baru numbuh, saya sengaja potong dari sini ya, supaya keluar 3 tunas, 1, nah di sini 2, dan ini 3, nanti keluar tunasnya. Nah, caranya teman-teman kalau mau mencoba menanam paneli, sebenarnya tidak harus di area kebun yang luas ya, di halaman rumah juga bisa sebagai hiasan. Nanti kalau sudah jadi hiasan, selain indah, juga buahnya nanti memiliki nilai jual yang sangat lumayan mahal menurut saya.
Ini sama. Nah, caranya saya langsung saja. Cara merawat pohon paneli, kalau saya pribadi untuk merawat pohon paneli ya, biasanya kan kalau tumbuhan yang lain itu kita langsung memberi pupuk, tujuannya untuk memupuk ini tanaman utamanya, paneli utama ya, tanaman utamanya yang kita tanam. Tapi kalau saya sendiri, cara saya memberikan pupuknya jikalau ajir yang menjadi ramatan pohon paneli ini adalah pohon hidup. Berbeda, ini beda lagi ya dengan ajir yang dengan ajir mati atau yang terbuat dari sabut kelapa dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi, caranya saya memberikan pupuk atau memberikan nutrisi itu untuk pohon ininya, untuk pohon ajirnya saja. Ya, untuk pohon ajirnya. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini. Ini akar paneli yang nempel di pohon ini. Terus nempel, ada lagi yang nempel di sini sampai ke bawah. Nah, untuk pohon paneli ini mereka nyari makannya dari pohon ini. Ya. Jadi kalau logikanya, kalau pohon ini subur, pohon ini nutrisinya bagus, otomatis diserap oleh akar paneli, berarti paneli kita akan subur. Nah, gimana kalau misalkannya langsung diberikan kepada pohon paneli? Sepengalaman saya, ini pengalaman saya, entah mungkin pengalaman teman-teman yang lain. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau saya ngambil pupuk lalu saya spray atau saya kasih langsung tujuannya untuk pohon ini, biasanya yang pertama yang terjadi itu busuk batang. Itu yang pertama, busuk batang. Yang kedua, jikalau ada penyepraian, biasanya ini menjadi keriput. Ini keriput biasanya. Itu pengalaman saya, entah kalau pengalaman teman-teman yang lain, teman-teman penanam paneli yang lain. Tapi untuk cara saya, yang pertama saya berikan dulu nutrisi pupuknya ke pohon ini, ke pohon yang menjadi rambatannya, sehingga nanti pohon panelinya jadi subur seperti ini, karena mereka itu mencari nutrisi, mencari makannya dari pohon yang mereka tempel. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebun yang lainnya, ke tanaman paneli yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh paneli, perbanyakan pohon paneli yang saya sendiri lakukan. Ini kebetulan rampatannya sangat panjang ya, sehingga saya potong sekitar 6 meter, lalu saya tempel saja di sini. Ini pohonnya saya potong dari sini, supaya nanti tumbuhnya dari sini, supaya tidak terlalu tinggi. Nah, cara saya menanam, saya nggak langsung membenamkan di tanah. Ini coba bisa dilihat, ini tidak saya benam dengan tanah, malah ini ujungnya itu kuning dan busuk. Saya biarkan saja seperti ini, karena pohon paneli itu setahu saya selama 6 bulan itu dia tidak akan mati. Walaupun ini daun-daunnya pada kuning, ini kuning, ya nggak jadi masalah, asal di sini ada tunasnya. Ini ada tunas yang langsung muncul. Ini saya tanam sekitar 2 minggu yang lalu. Ini ada tunas yang muncul. Ya, kalau udah ada tunas yang muncul, tinggal nunggu akar dari tunas ini, nanti akan nempel lalu akan besar. Dan besar kemungkinan dari sininya, dari batang utamanya biasanya akan membawa bunga nanti kalau sudah normal kembali pertumbuhannya dari perpindahan ini. Tuh, ini sama saya rawat pohon ajirannya. Jadi enggak terlalu fokus untuk merawat ke batang paneli ini, tapi saya fokus merawat ajirnya saja. Kita lanjut ke yang lain. Nah, ini lanjut lagi, ini pohon panelinya sama. Ini juga untuk ajirnya, pohonnya saya menggunakan pohon indigo pera ya. Kebetulan indigo pera kalau untuk saya daunnya bisa untuk pakan ternak, nutrisinya bagus. Selain itu juga kalau katanya pohon indigo pera bisa membuat tanah menjadi subur, yang tadinya gersang jadi subur. Dan daunnya juga mungkin kalau daun yang kering. Oke, kita lanjut part 2-nya. Kalau yang tadi kebetulan ada sedikit masalah di HP saya mungkin.
Nah, kita lanjut lagi teman-teman, penanam paneli. Ini adalah tanaman paneli saya yang berumur kurang lebih 4 bulan lebih lah, 4 bulan lebih. Ini caranya sama ya. Jadi ada tempelan akar dari sininya yang memanjang ke bawah ke tanah. Jadi kesimpulannya saya selalu memberikan nutrisi pupuknya untuk tanaman ajirnya dulu. Nah, sehingga ketika ajirnya tumbuh subur, nutrisinya banyak, berarti ke panelinya juga akan subur seperti ini. Ya, alhamdulillah. Tadi saya sengaja rambatkan dulu ke atas. Nah, di atas ada percabangan 2 yang ke sana. Ada ke bawah, ke atas. Ada juga yang ke sini. Nah, jadi nanti kalau sudah panelinya sudah saya nanti kiranya cukup untuk diturunkan dari atas sana, ke bawah, nanti saya akan turunkan mungkin 1 minggu lagi. Nanti akan saya lilit di sini. Saya akan lilit di sebelah sini. Akan saya lilitkan supaya nanti pembuahannya tidak terlalu sulit, supaya sejajar dengan tinggi badan saya. Jadi itu ya teman-teman semuanya, untuk cara menanam paneli. Nah, adapun jika teman-teman ingin mencoba di pot atau menjadi hiasan tanah, itu besar kemungkinan harus memakai sabut kelapa. Jangan sampai kita memakai rambatan dari selain sabut kelapa. Kenapa? Karena kalau yang lainnya itu ada yang disebut dengan sekam, terus ada injuk, yaitu memiliki panas ya, sehingga akan menyebabkan akarnya itu kering dan ke batang akan menjadi layu. Nah, diusahakan kalau mau menanam di pot, cari pohon yang bisa di stek atau kita tancap di pot, lalu kita stek. Nah, nanti si pohon tersebut itu akan hidup dan menjadi hambatan pohon paneli, dan paneli kita akan menyerap nutrisi dari pohon tersebut. Itu mungkin pengalaman saya. Contoh yang lain, tanaman paneli yang saya. Nah, ini pohon paneli selanjutnya. Ini umur pohon ini kurang lebih 2 tahun yang saya tanam. Lihat ini. Nah, ini adalah batang utamanya, batang utama dari pohon tersebut. Pertama kali saya tanam, terus ini sampai sini saja. Kira-kira 1,5 meter. Nah, dari bawah keluar tunas. Ini tunas yang dulu saya rambatkan ke atas dulu, dan alhamdulillah berbuah. Kalau tidak salah buahnya itu hanya sedikit lah, hanya sekilo kurang. Nah, lanjut setelah panen ini langsung muncul lagi dari bawah, dari sini muncul lagi. Nah, setelah muncul lagi, dan yang muncul alhamdulillah sekarang sedang berbuah. Nanti saya akan manjat ke atas, saya akan perlihatkan buahnya. Termasuk buahnya ada 9 malai kalau tidak salah. Dan disusul lagi tunas yang ketiga. Di sini ada tunas yang ketiga, dan tunas yang ketiga sama ke atas, terus ke atas. Nah, sampai tunas yang ketiga ini tidak saya buahkan, cuman saya potong saja karena untuk pembesaran ini batang saya potong. Dan ini untuk cadangan nanti setelah tunas yang kedua panen, ini tunas yang ketiga baru saya akan buahkan. Itu caranya. Kalau ini nanamnya di pohon pinus ya saya. Ini teman-teman ya, buktinya pohon paneli itu tidak tertancap ke akar, malahan batang bawahnya itu seperti ini ya. Jadi ini bisa dibuktikan oleh teman-teman, batang bawahnya ini seperti ini, kering ya. Akarnya juga kering. Ini kering. Ini juga sama, tidak nancap ke bawah, akarnya kering. Ini juga kering. Tapi kenapa bisa berbuah dan bisa subur? Ya logikanya karena si akarnya itu nyerap nutrisinya dari pohon ini. Itu. Jadi kalau pohon ininya subur, banyak nutrisinya, otomatis paneli juga akan subur dan berbuah.
Adapun teman-teman kalau ingin caranya mungkin banyak cara bagaimana caranya memberikan nutrisi untuk pohon rambatannya ya yang menjadi rambatan panelinya. Oke, itu pengalaman saya. Mudah-mudahan ada pengalaman dari teman-teman yang lain bisa di-sharing, bisa berbagi supaya Paneli Indonesia tetap maju dan jaya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.